Aku tidak mau main-main. Aku mau serius beribadah. Sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Aku berpakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk teman-teman. Aku tidak akan beribadah sambil makan. Meski aku pakai gadget, aku akan tetap ibadah dengan sungguh-sungguh. Aku akan ajak papa mama untuk menemani aku ibadah abi online. Aku mau memuji Tuhan dengan semangat. Aku akan mendengarkan dan mencatat pesan-pesan firman Tuhan. Wow, Hani sudah cantik, sudah rapi, mau ibadah kepada Tuhan Yesus. Yuk kita mau sapa teman-teman kita yang ada di rumah. Shalom teman-teman di rumah. Apa kabarnya hari ini? Kami harap sehat dan semangat ya teman-teman. Peggy, Hani bersyukur banget deh sama Tuhan Yesus atas memelihara Tuhan dalam hidup Hani dan keluarga Hani. Hani diberikan kesehatan, perlindungan, dan sukacita dalam segala keadaan. Amin. Tuhan Yesus yang kita sembah Hani adalah Tuhan Yesus yang ajaib, dahsyat dan luar biasa. Betul kan adik-adik? Ayo teman-teman, kita bersukacita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Yes, jangan lupa Hani, kita juga harus mencatat firman Tuhan supaya kita ingat terus firman Tuhan setiap hari. Betul sekali Peggy. Ayo teman-teman, sebelum kita mulai, kita buka ibadah kita dengan pimpinan dan dalam nama Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Yuk kita ibadah bersama. Jangan lupa ya adik-adik. Shalom adik-adik semua. Halo semuanya. Yeay. Pasti pada bingung ya Cici siapa? Perkenalkan, nama Cici Kalista. Hari ini Cici yang akan nemenin adik-adik semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita mulai kebaktian hari ini, kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami selama seminggu ini. Tuhan, terima kasih juga atas pagi yang cerah yang telah Tuhan berikan. Sekarang kami mau memulai kebaktian online ini. Engkau yang berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau juga yang bimbing dan sertai kami supaya kami dapat dengan sungguh-sungguh dan semangat dalam memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Yeay. Oke. Apa kabar semuanya adik-adik? Cici yakin pasti semuanya sehat di rumah. Nah, oleh karena itu yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Coba digoyang-goyang dulu badannya, peregangan dulu, gerak-gerak dulu, biar makin seger ya semuanya. Nah sekarang kita mau nyanyi lagu di kepak-kepakan tangannya. Ikutin gerakan Cici ya semuanya. Di kepak-kepakan tangannya, digeleng-gelengkan palanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-gelengkan palanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan.
Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-gelengkan palanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, semuanya pasti udah pada makin seger kan? Kita makin semangat lagi untuk memuji Tuhan. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada di segala kondisi kita? Yeay! Nah, sekarang yuk ikut mendaki gunung bersama Cici. Ikutin gerakan Cici ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Di suka kau ada, di duka pun
di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Tuhan Yesus bilang kita semua istimewa. Jadi Cici Kalista, Om Keli, adik-adik di rumah semuanya istimewa di mata Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, ku dibeli bukan dengan emas perak, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Nah, sekarang kita mau dengerin nih kesaksian dari teman-teman kita yang keren-keren. Yuk kita dengerin. Shalom teman-teman, ayat hafalan hari ini adalah Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Bye teman-teman, happy Sunday. Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi di dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang
oleh Dia yang telah mengasihi kita. God bless you. Dadah. Teman, hari ini aku akan membacakan ayat hafalan kita minggu ini. Aktivitas kita minggu ini adalah keranjang kebaikan. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih teman-teman. Happy Sunday. God bless you. Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. God bless you. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Happy Sunday, bless you. Malam minggu ini Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Happy Sunday. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Happy Sunday, God bless you. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Happy Sunday. Shalom teman-teman, ini keranjang kebaikan punyaku. Ayat hafalan hari ini Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Dadah, bisa lihat tadi rumah. Shalom, ayat hafalan minggu ini adalah Roma 8 ayat 37. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih, God bless you. Shalom, happy Sunday. Ini kreativitasnya. Ada 2 keranjang yang dibuat dari kertas origami, yang dibuat dari bobo juga. Yang ini isi permen dan yang ini isi buah. Dan ayat hafalannya hari ini Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Bye, God bless you, see you later. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Happy Sunday. Ayat hafalan minggu ini Roma 8 ayat 37. Tetapi semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat hafalan minggu ini Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 27. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Halo adik-adik, Cici mau ingatkan nih pengumuman yang sudah disampaikan minggu lalu mengenai program berbagi kasih ke anak-anak panti asuhan. Jangan lupa ya untuk mengumpulkan dana yang akan kita berikan sebagai sumbangan kepada adik-adik di panti asuhan. Nah, sumbangannya bisa dari uang jajan adik-adik nih, atau bisa juga sumbangan dari mama atau papa kalian. Untuk sumbangannya bisa kalian transfer paling lambat sampai tanggal 6 Juni ya. Jangan sampai ketinggalan. Yuk, mari kita berbagi kasih bersama. Asik, keren-keren banget kan teman-teman kita. Cici percaya pasti adik-adik di rumah terberkati oleh kesaksian dari teman-teman kita. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita mau nyanyikan sebuah pujian, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Yuk kita nyanyikan sama-sama dari awal. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu.
Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat ibadah online hari ini Tuhan, buat puji-pujian yang telah kami naikkan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkati kami, Engkau yang bimbing kami, Engkau yang sertai kami supaya kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kau juga berkati Tuhan supaya setiap firman yang disampaikan itu boleh kami lakukan Tuhan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi adik-adikku sekalian. Senang berjumpa kembali. Om Robi senang berjumpa kembali dalam keadaan sehat tentunya adik-adik ya. Om Robi sehat juga. Om percaya kalian semua yang ada di rumah saat pagi ini dalam keadaan sehat-sehat. Om bersukacita sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik. Sebelum Om bercerita pada pagi ini, Om mau bertanya sama adik-adik loh. Siapa di antara kalian yang sampai saat ini loh ya, yang masih suka kalau mandi dimandiin sama mbak atau sama mama sama papa? Atau siapa yang kalau lagi makan disuapin sama mama, sama papa atau sama mbak? Ayo siapa? Atau yang ganti baju kalau mau sekolah online, ganti baju. Siapa yang suka dilayani oleh papa mama atau oleh mbak? Angkat tangan. Jujur loh, anak Tuhan mesti jujur loh. Anak-anak Tuhan Yesus harus jujur, anak Abi Hosana harus jujur. Oh, ada yang mah itu. Wah, banyak juga yang dilayani ya. Waduh. Nah, sekarang Om mau kasih tahu. Kalian udah besar-besar. Paling tidak udah 8 tahun, 7 tahun atau 8 tahun ke atas. Kalau kalian masih dilayani itu berarti kalian masih kecil dong. Ya, sayang. Kamu gak boleh terus-terusan dilayani. Makin besar, kamu harus bisa mandiri. Pakai pakaian sendiri, mandi sendiri, makan suap sendiri. Mempersiapkan buku-buku, laptop untuk sekolah online sendiri tanpa dibantu oleh siapa-siapa. Harus bisa sendiri. Supaya apa? Supaya kalian jadi anak yang cerdas, anak yang mandiri. Anak Tuhan itu harus yang mandiri. Jangan dikit-dikit suruh mbak, minta mbak tolong, mi tolong, papi tolong, atau papa mama tolong. Pakein baju, suapin, mandiin. Jangan. Kamu mesti lakukan sendiri. Ya? Siapa yang mau? Angkat tangan. Puji Tuhan. Gitu. Nah. Ada satu cerita nih. Ada anak bernama Jojo. Jojo ini ditunjuk oleh wali kelasnya. Waktu itu belum COVID ya. Masih sekolah mereka di sekolahan. Ditunjuk, Jojo, minggu depan kamu jadi kapten ya. Kapten yang memimpin seluruh anak-anak di kelas ini. Kamu harus atur kebersihannya, kebersihan dari ruangan sekolah. Baik di lantai maupun di meja. Harus disapu, dipel, dilapin mejanya. Semuanya harus rapi. Dan atur buku-buku. Jangan ada juga yang berantakan di atas meja.
Dan juga meja-mejanya dari meja belajar harus rapi. Setiap gangnya itu harus rapi. Tidak boleh miring-miring. Tidak boleh miring-miring. Harus rata semuanya. Jadi kamu yang atur ya Jojo. Baik Bu, siap Bu. Oke. Nah besoknya Jojo merasa, wah aku sekarang jadi kapten loh. Kapten gitu loh. Nah akhirnya dia langsung berteriak, kamu sini. Ayo sapu, cepat pel. Semuanya ayo semua ayo harus begini. Ayo dia menyuruh. Dia suruh tuh. Nah temen-temennya gak suka digituin. Jadi ada yang mau, ada yang enggak. Jadi dia ada yang nyapu, yang kalau nyapu gak asal-asalan aja. Gak serius. Kalau ngelap juga di meja juga gak rapi. Jadi berantakan masih, wah. Jojo tambah kesel, tambah dia teriak. Ayo cepat berbaris yang rapi. Semua baris, dia teriak dulu. Dia suaranya dikenceng. Akhirnya suaranya diserak. Saya nggak bisa suaranya. Saking karena apa? Dia sering marah-marah dan dia perintah semuanya. Nah, waktu pulang ke rumah, sampai di rumah dia udah capek, Jojo udah capek. Nah, terus dia nggak lama papanya pulang. Papanya Jojo pulang. Selamat siang Jojo. Apa kabar di sekolah? Baik Pak, baik. Loh, kok suara kamu begitu? Kenapa? Capek. Saya sekarang jadi kapten di sekolah. Tapi anak-anak pada kagak mau denger-dengeran. Mereka pada bandel. Susah diatur papa. Aduh capek. Jojo. Kamu salah. Kamu kok jadi kapten tidak perlu harus kamu perintah-perintah. Kamu harus memberi contoh. Nah, nih, dengar sini. Kamu sini, duduk sini depan papa. Papa mau cerita, papa mau kasih cara bagaimana kamu memimpin sebagai kapten. Kamu kepada anak buahnya, kamu harus berbuat seperti ini. Ya Jojo? Baik Pak, baik. Nah, dengar. Kalau besok kamu ke sekolah, jangan teriak-teriak lagi. Jangan perintah-perintah. Kamu ambil sapu, kamu bilang, mari sama-sama kita nyapu yuk. Nah, kamu nyapu. Kasih contoh sama anak-anak. Nah, nanti teman-teman kamu pasti akan ikutin kamu. Nah, ini caranya nyapu. Caranya ngelapin bangku-bangku. Caranya ngerapiin bangku-bangku supaya nggak berantakan, nggak miring-miring, biar rata satu gang semuanya. Menyiapkan buku-buku. Itu salah satu. Dan ada lagi, Jo. Setahu papa loh, ada teman kamu yang namanya Nathan. Tahu kan Nathan? Ya. Nah, dia belum lama kehilangan opanya loh. Opanya meninggal. Nah, kamu samperin Nathan. Kamu hibur Nathan. Kamu katakan kepada Nathan, Nathan, saya tahu kalau kamu sedih karena opa kamu meninggal. Tapi dia sudah di surga. Udah enak. Udah ada di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Kamu jangan takut Nathan. Nanti satu saat kamu akan bertemu dengan opa kamu. Nah, oleh karena itu Nathan mesti berbuat baik selama Nathan hidup. Supaya Nathan bisa ketemu sama opa di surga. Mau kan? Nah, kamu hibur Nathan. Kamu hibur dia dengan kata-kata yang manis. Memberikan kekuatan kepada Nathan. Itu si Nathan. Ada satu lagi kalau papa tahu loh, Jo. Apa-apa? Nah, Natali teman kamu itu orang tuanya nggak mampu. Dan papa lihat Natali itu kalau ke sekolah sama mamanya nggak pernah dikasih bekal. Tahu nggak bekal apa? Roti, minuman. Kamu kalau ke sekolah kan dapat minuman kan, dapat tempat buat sepat roti atau mungkin nasi, dalamnya ada nuggetnya atau ada ayamnya, ada crispy-nya. Nah, kamu makan sana. Nah, Natali enggak loh, Nathan. Mulai besok kamu bawa makanan buat Natali, kamu bawa minuman juga buat Natali di botol air minum, air putih supaya Natali bisa minum, supaya dia kalau kamu orang makan, kalian makan
Natali juga ikut makan. Oh iya ya Pak. Nah, kamu lihat lagi teman-teman kamu yang lain. Mungkin teman-teman kamu yang lain ada juga yang susah. Mungkin di rumahnya dimarahin oleh orang tuanya. Kamu hibur dia. Kamu harus melayani Jojo. Kamu harus melayani dia. Melayani teman-teman kamu. Jangan kamu perintah-perintah seperti kemarin. Akibatnya suara kamu hilang. Dan teman-teman kamu tidak senang sama kamu. Dan mereka tidak mau bekerja. Coba kalau kamu manis. Cara ngomongnya manis. Kamu melayani. Kamu tahu seperti siapa melayani? Tuhan Yesus kan? Nah, Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja. Di atas raja di dunia gak ada apa-apanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus raja. Tapi apakah Tuhan Yesus dilayani oleh murid-muridnya? Atau oleh orang-orang lain? Enggak. Justru Tuhan Yesus kasih contoh bagaimana melayani. Sebagai raja turun dari surga turun ke bumi, Tuhan Yesus melayani. Murid-muridnya ada yang waktu itu pernah ada acara kakinya dicuci murid-muridnya. Terus Tuhan Yesus datang ke Kapernaum. Tuhan Yesus datang juga ke kolam Bethesda. Ada orang yang sakit, Tuhan sembuhkan di situ. Tuhan Yesus pergi kemana-mana dari kota ini ke kota itu, ke kota dari A ke kota B ke kota C. Terus Tuhan Yesus berjalan. Tuhan Yesus melayani orang-orang. Dan di perjalanan Tuhan Yesus dia diangkut atau ditandu. Seperti kayak kita suka nonton film tuh ya. Ada tuh putri-putri raja atau raja-raja tuh selalu ditandu sama 4 orang. Wah dia di dalam. Wah atau di dalam tandu. Dia gak kepanasan. Dia makan-makan di dalam tandu. Pernah lihat kan? Nah Tuhan Yesus gak begitu. Tuhan Yesus dari kota A ke kota B ke kota C. Jalan kaki. Tuhan Yesus jalan kaki melayani orang-orang yang susah, orang-orang yang sakit, ada orang yang meninggal. Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus melayani. Nah itu loh Jojo, Tuhan Yesus memberikan contoh. Kamu harus juga seperti Tuhan Yesus. Kamu kan anak Tuhan Yesus kan? Iya Pak, katanya. Lah, berarti kamu harus melayani. Persis seperti Tuhan Yesus melayani, Jo. Jadi kamu tidak boleh kamu itu perintah-perintah orang. Nah, adik-adik sekalian, akhirnya Jojo lakukan itu. Besoknya dia pergi ke sekolah, dia bawa makanan buat Natali, bawa minuman, dan dia udah mempersiapkan diri untuk bisa menghibur Nathan yang opanya meninggal. Sampai di sekolah, dia mulai praktekkan apa yang papanya kasih tahu. Dan Jojo orangnya denger-dengeran, nurut. Sebagai anak Tuhan dia nurut Jojo. Sampai di sekolah dia mulai samperin Nathan. Dia menghibur Nathan. Dia ketemu sama Natali. Dia kasih roti sama minuman. Dia hibur Natali. Terus dia pergi ke teman-teman yang lain. Ada teman-teman yang lain yang lagi susah gitu ya di rumah. Lagi bete dah pokoknya. Dia samperin, dia hibur. Terus dia kasih contoh bagaimana caranya menyapu. Ngepel kelas supaya kelas bersih, terus baris berbaris diatur yang rapi. Kali ini dia sekarang Jojo nggak mau lagi betrak-betrak atau marah-marah. Dia dengan manis, dia suruh berbaris dengan rapi. Nah, terus atur bangku-bangku supaya tidak miring-miring. Jojo lakukan seperti apa yang papanya katakan. Nah, teman-temannya kaget lihat gitu, wah seneng teman-temannya, wah gembira. Nah setelah udah berlalu Jojo menjadi kapten, tiba-tiba gurunya datang, wali kelasnya. Wali kelasnya tanya sama murid-murid, nah anak-anakku sekalian, bagaimana kalian melihat kemarin beberapa minggu yang lalu Jojo jadi kapten, bagus apa jelek? Terus teman-teman bilang, semuanya pada bilang bagus ibu. Nah, seneng gak Jojo? Seneng. Untung dia dengar-dengaran apa kata papanya. Jadi dia tidak perlu perintah-perintah, dia melayani. Nah, banyak tuh orang-orang ada yang melayani itu, yang perempuan, yang masih kecil kasih suap omanya, anak laki dia kasih makan sama
papanya yang sakit. Banyak orang anak-anak yang masih kecil, kecil kamu tuh, kamu lihat itu ya, anak-anak kecil itu semua pada nurut, mau melayani. Nah, kamu harus seperti kayak itu, melayani. Bagaimana melayani? Merasakan melayani seperti Tuhan Yesus melayani. Sekalipun dia masih kecil, sangat kecil itu, coba seumur kamu tuh mereka itu. Tapi mereka mau melayani, suapin omanya, suapin papanya yang lagi sakit. Terus banyak hal seperti Tuhan Yesus. Oke adik-adik. Nah, Om Robi percaya kalian pasti dengar-dengaran sebagai anak Tuhan, dengar-dengaran. Dan kalian mau menjadi anak Tuhan yang melayani. Nah, seperti di Matius 20-28 merupakan ayat hafalan seperti ini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi, Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, itu ayat hafalannya ya adik-adik. Jangan lupa di Matius 20 ayat 28. Nah, seperti apa yang Tuhan Yesus katakan tadi ya. Oke, mari kita sekarang berdoa. Kita mengucap syukur dan kita berjanji kepada Tuhan Yesus bahwa kami mulai saat ini anak-anak Abi Hosana mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan, biarlah kami anak-anak Abi Hosana boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Yang melayani anak-anak, melayani sesama kami Tuhan. Supaya kami boleh menjadi contoh Tuhan. Dan kami boleh melihat bahwa Tuhan Yesus telah menjadi contoh yang untuk melayani kami semua. Dan kami anak-anak Abi Hosana juga mau melayani ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sekarang kami masih bergantung sama orang lain, mulai hari ini Tuhan Yesus, kami mau pakai baju sendiri, mau makan sendiri, mau mandi sendiri, mau mempersiapkan pelajaran di komputer sendiri Tuhan. Kami tidak mau menyuruh-nyuruh orang, kami mau melayani diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Hai adik-adik. Nah, ini dia teman-teman kita yang berulang tahun nih di bulan Mei. Selamat ulang tahun ya. Semoga kalian panjang umur dan semoga Tuhan selalu pakai kalian menjadi anak-anak yang pintar dan juga taat kepada orang tua dan juga taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu kawanku selamat
memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Apakah teman-teman bisa transfer sendiri? Kalau belum, bisa minta tolong mama atau papa transfer persembahannya. Sebab kalau ditunda bisa lupa loh. Yuk ajak mama, papa untuk transfer persembahannya sekarang juga. Jumpa lagi adik-adik dengan Om Robi. Nah, kali ini Om Robi mau bikin keterampilan atau hastakarya yang agak sedikit susah, tapi susah gampang deh ya. Kita hanya memerlukan kertas-kertas warna ini ya, yang cukup tipis. Ada warna ini merah ginian, ada warna ini warna-warna begini ya adik-adik ya. Nah, semuanya tuh. Nah, caranya begini adik-adik. Kalian lipat kertas ini. Nah, sebelum itu Om Robi mau kasih tahu modalnya kertas ini, cutter dan lem, gunting dan penggaris serta ini stick es krim ya, bisa beli di toko buku, bisa satu plastik tuh ada banyak isinya ya. Nah, caranya sekarang kalian lipat ininya, bikin segitiga lipat ya, lipatnya mesti rata sekali seperti ujung ketemu di ujung sini ya adik-adik ya. Setelah itu kalian itu sampai rata begitu, terus nah dapatnya begini ya adik-adik ya. Setelah dapat yang begini, kalian udah gituin segala macam. Yang di bagian belakang ini yang lebih, adik-adik yang lebih, kalian lipat ke belakang sini. Kalian lipat, harus rata ya. Harus rata. Lipat yang rata. Nah, gitu. Nah, dapat rata ya. Ini harus rata ya. Tarik kemari tuh, ya. Setelah udah diituin, kalian potong. Ya, kalian potong nih, ya. Nah, ini dipotong. Potongnya rapi, hati-hati ya. Kalian kalau pakai cutter ya, jangan tangannya kepotong ya. Karena cutter tajam sekali loh adik-adik. Nah, ini udah dipotong rapi. Tinggal gini ya. Ya, sekarang segitu ya. Nah, ini setelah kalian udah potong begini, udah dapat segitiga, kalian potong lagi ini adik-adik. Potong ujungnya. Hati-hati ya. Kalau mau rapi, mama pakai cutter. Kalau pakai gunting, takutnya nggak rapi. Takutnya nanti lari-lari dia. Pokoknya asal yang penting adik-adik hati-hati kalau pakai cutter ya. Kalau kalian nggak bisa, minta tolong mama atau papa atau mbak. Nah, dapatlah segitiga begini. Setelah dapat segitiga begini adik-adik ya, kalian lipat kecil sekali di sini ujungnya nih. Lipat kecil sekali ini ujungnya ya. Tuh, kalian lipat pas rata gitu ya. Nah, setelah kalian lipat rata begini, ini kamu balik. Kamu begini ke belakangin ya. Nah, kamu belakang juga balik, kamu lipat lagi. Lipat lagi begini adik-adik. Tuh. Ya, lipat lagi. Setelah udah dapat begini, kamu balik lagi ke belakang lipatnya. Jadi selalu lipat harus ke belakang ya adik-adik ya. Jangan ke depan, nanti ketutup. Nah, setelah udah dilipat begini, balik lagi begini. Dan seterusnya sampai penuh, sampai kemari. Terus kamu lipat lagi, balik lagi, begitu lagi. Terus kalian lipat. Ya, terus kalian balik lagi, lipat lagi. Nah, jadikan seperti kayak model kayak kipas. Nah, setelah kalian terus lipat sampai habis ke belakang, ya, kalian lipat terus ke belakang sampai habis. Ini juga gitu, lipat lagi ke belakang sampai habis. Terserah adik mau pakai warna merah, warna hijau, warna kuning, warna putih, terserah adik-adik ya. Nah, terus lipat lagi gitu, yang rata ya, harus rata lipatannya ya adik-adik ya. Rata, mesti rata sekali.
Terus kalian lipat lagi terus sampai dapat ke ujung, ketemu ujung lagi. Nah, lagi lipat lagi. Nah, udah sampai di ujung. Tuh ya, rapi kan? Ya. Setelah itu kalian ketemu ujung ini, ketemu ujung itu. Nih, kalian jadikan ke sini. Tuh. Ini adik-adik. Tuh. Jadinya bagus kan tuh. Ya. Tuh. Nah, setelah jadi itu seperti kayak ini. Kertas ini, yang kertas ini kalian pakai penggaris. Ya. Kalian pakai penggaris, kalian lipat-lipat nanti jadinya. Lipat-lipat ya. Nah, harus digituin sampai udah dilipat-lipat gini berkali-kali dilipat gitu ya. Kalian bikin ini sisanya nih, kalian lipatan-lipatannya udah sama semua gitu ya. Terus ini diulang lagi, dilipat lagi, kemari lagi, bikin tebel. Lipatan kecil ya sekali adik-adik ya. Lipatan kecil. Ulang lagi, sekali lagi, lipatan kecil. Nah, setelah udah dapat lipatan begini, jangan sampai semua. Kalian garis, kalian pakai cutter potong. Nah, kalian dari sini kalian putar set gitu tuh sampai dia putus ya. Nah, jadinya nanti seperti kayak gini. Ya. Nah, kayak gini nih. Ya, setelah kalian udah potong gitu ya. Maksudnya apa ini adik-adik? Ini nanti kalian taruh di sini. Nah, taruh di sini nih adik-adik. Tuh. Ke situ. Tapi nanti dulu ini mesti digini dulu nih setelah itu. Udah digituin di atas itu, jangan lupa sebelum di itu kalian kasih lem ujung sini ya. Udah sekali satu sisi aja, terus kalian tempel ininya ujungnya. Nah, supaya ketemu ya, antara ujung ketemu ujung kalian lem. Setelah udah di lem gitu yang rapi semuanya ya adik-adik, jangan sampai lepas ya lemannya ya. Nah, lemnya udah itu terus diapain nih Om? Nah, kamu lihat ini kan ada yang tadi Om kasih lihat ini nih buat es krim, ditaruh tengah-tengahnya sini. Nah, tukin gituan tuh ya adik-adik ya, harus rata ya, rata sekali. Untuk supaya dia jangan bergerak, kalian selotip. Nih, kalian selotip ya. Dia selotip sini nih. Supaya dia jangan bergerak. Tuh. Ini juga bawahnya. Kalian kasih selotip supaya jangan bergerak. Ini juga bawahnya supaya kuat dia. Nah, jadi gitu adik-adik. Nah, kan ini jelek nih diginiin kan adik-adik ya. Kalian pakai lem, ini kalian potong-potong kecil-kecil nantinya. Kalian potong kecil-kecil nih, kalian potong kecil-kecil ininya nih. Potong sedikit-sedikit, pakai cutter ya, ujung-ujung itu dikit sekali ya. Kalian giniin. Nah, kan jadi gitu tuh. Potong lagi, sedikit lagi. Nah, setelah udah gitu, ini kamu lemin nih adik-adik. Kamu lemin, kasih lem. Ini juga sebelahnya kamu kasih lem. Tuh, udah kasih lem gitu. Yang tadi potongan ini kalian taruh di sini. Sini kamu lilitin, terus kamu puter ya, supaya gak kelihatan. Tuh kalian puter, hati-hati jangan sampai terlalu kencang. Nanti kalau terlalu kencang dia bisa putus. Ya. Tuh terus kamu lilitin supaya kelihatan rapi, gak kelihatan kayunya.
kurang deh. Ada lagi kan ini yang tadi dipotong. Lilitin lagi sampai ketutup semuanya adik-adik. Begitu seterusnya. Nah, kan ini masih kurang nih adik-adik ya. Kalian potong lagi supaya dapat full. Rapi semuanya ya, biar ketutup semuanya. Tuh. Nah, kalau ada lebih tinggal dipotong sama gunting. Tuh. Jadi deh rapi ya. Nah, setelah udah jadi begini kamu bisa warna-warna. Mau warna apa segala macam, warna biru, warna hijau, warna kuning, semuanya seperti itu. Nah, setelah jadi kamu kayak gini contohnya. Nah, tuh. Cakep kan semuanya tuh. Bisa ada warna hijau, kuning, pink, dan merah. Nah, gampang kan adik-adik ya. Jadi tinggal kalian ambil contoh bagaimana caranya. Nah, ini bisa kamu bikin juga lagi kayak tadi yang ini nih, ya. Kalian bisa bikin, nanti kamu bisa kalian isinya itunya kayak begini, atau kalian mau pakai yang warna hijau dibikin begini nih adik-adik juga boleh, pakai tali bludru itu ya. Nah, udah. Itulah keterampilan dari Om Robi pada minggu pagi ini. Mudah-mudahan minggu depan kalian bisa bikin dan bikin lebih bagus daripada yang Om Robi bikin. Om percaya kalian semua lebih pintar daripada Om. Kalian pasti bisa. Oke? Bye-bye. God bless you. Jangan lupa ayat hafalannya. Tuhan Yesus memberkati. See you later. Teman-teman, jangan lupa ya untuk di-like, di-subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan bel notifikasinya agar tidak kelewatan video baru. Tulis komentar di live chat atau di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Terima kasih.